우리 찾아간다. 알아. 두고 보내. 아빠, 나 괜찮으니까 너도 묻어줘. Tim Rainbow Taxi yang terdiri dari Sang Chul, Doki, Gyunggu, dan Jin Un sedang menikmati piknik bersama anak-anak panti asuhan. Acara ini diadakan oleh Maria, karakter yang pernah muncul di musim pertama. Segala persiapan sudah ia siapkan dengan baik, mulai dari makanan yang melimpah hingga berbagai permainan seru. Di tengah kegiatan, tangan Sang Chul terluka. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi Doki memaksanya pergi ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, pergelangan tangannya mengalami cedera dan ia diminta untuk beristirahat. Belum sempat menenangkan diri, Sang Chul menerima telepon dari seseorang yang memintanya datang di luar penjara. Orang itu mengingatkannya mengenai janji lama, menangkap Dong Yun begitu ia bebas dari penjara. Sang Chul terkejut karena suara penelepon mirip dengan Dong Su. Tanpa menunggu lama, Sang Chul menolak tawaran Doki untuk diantar dan langsung pergi keluar penjara menggunakan taksi. Namun, ia tidak menemukan Dong Su dimanapun. Ia kemudian meminta Go Un melacak nomor yang menelponnya. Hasilnya, telepon itu berasal dari sebuah telepon umum dekat panti jompo. Sang Chul pergi ke sana dan akhirnya menemukan Dong Su, tetapi kondisinya sudah berubah drastis. Dong Su tampak kebingungan, bicaranya tidak terarah, dan ia bahkan tidak mengenali Sang Chul. Seorang perawat panti jompo lalu menjelaskan bahwa Dong Su baru saja mengalami kecelakaan mobil dan dirawat dalam waktu lama. Namun gejala Alzheimer yang ia derita terus memburuk membuat ingatannya hampir sepenuhnya hilang. Pelaku tabrakan kabur dan asuransi tidak membayar penuh biaya rumah sakitnya sehingga tagihan masih menumpuk. Sang Chul langsung menawarkan diri untuk melunasi semua biaya tersebut. Perawat itu menyerahkan sebuah buku catatan milik Dong Su. Di panti jompo, setiap lansia diminta menulis hal-hal penting di sana dan ia berharap catatan Dong Su bisa memberi Sang Chul petunjuk. Keluar dari panti jompo, Sang Chul membaca buku tersebut dan menemukan berbagai tulisan penuh kesedihan. Dong Su menuliskan bahwa ia merasa dirinya bodoh, ingin sekali menemukan putranya Minho, sering merasakan sakit hati tanpa sebab, dan merasa hidupnya hancur. Semua ini membuat Sang Chul sangat terpukul. Malam semakin larut tetapi Sang Chul belum kembali. Doki mulai khawatir dan bertanya pada Gyunggu serta Jin Un, namun tidak ada yang tahu keberadaannya. Di tengah keputusasaan itu, Sang Chul duduk sendirian di sebuah restoran sambil minum untuk menenangkan diri. Doki akhirnya menyusulnya diikuti Gyunggu, Jin Un, dan Go Un yang membuntutinya. Mereka memaksa Sang Chul menceritakan apa yang membuatnya tertekan. Dengan perasaan bersalah, Sang Chul mengungkapkan bahwa semua ini bermula dari Dong Yun. 15 tahun lalu ia pernah berjanji kepada Dong Su bahwa mereka akan menangkap Dong Yun segera setelah pria itu bebas dari penjara. Janji itu tidak pernah ia tepati dan rasa bersalah itu terus menghantuinya. Ia bahkan mengaku bahwa pendirian Rainbow Taxi dan pekerjaan balas dendam yang ia jalankan sebenarnya bermula dari penderitaan Dong Su. Cerita kembali ke 15 tahun yang lalu. Saat itu Sang Chul datang ke pengadilan menghadiri sidang dua remaja laki-laki yang dituduh merusak hidup seorang gadis. Meskipun awalnya mengakui perbuatan mereka, di persidangan keduanya tiba-tiba menarik pengakuan dan menyalahkan korban. Perubahan sikap itu membuat Sang Chul marah besar hingga harus dikeluarkan dari ruang sidang. Di luar pengadilan, ia untuk pertama kalinya bertemu Dong Su yang sedang bertengkar dengan para pengacara atas ketidakadilan yang menimpanya. Sidang Dong Su kemudian berlangsung dan ia dijatuhi hukuman 5 bulan penjara, hukuman yang menurut Dong Su tidak mencerminkan keadilan sama sekali. Di persidangan, Dong Su berteriak penuh amarah ketika hakim menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada Dong Yun. Ia tidak bisa menerima keputusan itu karena putranya Minho tewas akibat ulah Dong Yun. Bahkan jasad Minho pun belum ditemukan. Putus asa dan kehilangan harapan, Dong Su berusaha memohon kepada Dong Yun agar memberitahu lokasi jasad anaknya.
Namun Dongyun tetap bersikeras bahwa ia hanya berkelahi dengan Minho dan tidak mengetahui apapun tentang keberadaannya. Tidak ada yang membantu Dongsu, tidak polisi, tidak pula pengadilan. Ia tidak mengerti hukum, dipojokkan oleh sistem, dan terus-menerus ditertawakan oleh para pengacara kaya yang menyabot upayanya mencari kebenaran. Merasa dunia benar-benar menentangnya, Dongsu menulis pesan terakhir di selembar kertas. Permintaan agar kasus Minho diusut tuntas dan agar anaknya diberi keadilan. Ia menaruh pesan itu bersama sepatu dan kartu identitasnya di tepi jembatan, lalu naik ke pagar pembatas berniat mengakhiri hidupnya. Saat itulah Sung Chul yang diam-diam mengikutinya dari pengadilan muncul dan menghentikannya. Sung Chul mengatakan bahwa kematian tidak akan membawa keadilan apapun bagi Minho. Ia menawarkan bantuan dan meminta Dongsu memilih untuk membalas dendam daripada menyerah. Sung Chul berhasil menyelamatkannya dan sejak hari itu keduanya mulai bekerja sama. Dongsu memiliki sebuah toko kecil untuk memperbaiki jam tangan. Di sana, ia menunjukkan semua berkas kasus Minho kepada Sung Chul. Ternyata, sejak Minho menghilang, Dongsu telah mencari anaknya kemana-mana, ke kampus, ke teman-temannya, bahkan berusaha menemukan petunjuk sendiri. Namun, setiap kali ia bergerak, para pengacara Dongyun justru melaporkannya dan menjeratnya dengan berbagai tuntutan hukum untuk menghentikannya. Ia hanyalah orang biasa yang tidak paham hukum dan kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh pihak berkuasa. Sung Chul kemudian memutuskan untuk mempelajari seluruh berkas dan bertemu Dongsu seminggu sekali untuk menyelidiki kasus itu secara mandiri. Mereka kembali ke kampus bertanya pada mahasiswa dan dosen, tetapi tidak ada satupun yang mau berbicara. Semua seperti menutup mulut. Ketika kelelahan, mereka kembali ke toko Dongsu. Dongsu memasakkan berbagai hidangan lezat, kebiasaan yang ia pelajari sejak lama karena ia membesarkan Minho seorang diri setelah istrinya meninggal. Sung Chul akhirnya melaporkan perkembangan penyelidikan itu kepada jaksa Jinwoo. Namun Jinwoo mengatakan bahwa semua bukti telah diambil oleh pengacara Dongyun sehingga tidak ada yang tersisa. Tidak punya pilihan lain, Sung Chul membuat rencana sendiri. Ia berpura-pura menjadi preman dan mendatangi kantor pengacara Dongyun. Aksinya membuat para staf ketakutan hingga bos mereka memutuskan untuk menyerahkan semua dokumen terkait kasus Minho. 찾아간다! 알아서 보내! Berkat cara itu, akhirnya bukti-bukti berhasil didapatkan. Dalam berkas tersebut terdapat rekaman CCTV sebelum kematian Minho. Rekaman menunjukkan Dongyun memukuli Minho dengan tongkat baseball di gym kampus. Namun terlihat juga bayangan orang ketiga di sudut rekaman, seseorang yang menjadi saksi sekaligus kemungkinan pelaku yang sebenarnya. Identitas orang itu masih menjadi misteri. Untuk mencari tahu siapa yang ada bersama Dongyun saat kejadian, Dongsu menjenguk Dongyun di penjara. Namun Dongyun menolak menjawab dan mengatakan bahwa ia hanya menjalani hukuman karena pertengkaran itu, tidak tahu apapun selain itu. Setelah keluar dari penjara, Dongyun justru menghindari Dongsu. Dongsu yakin bahwa Minho tidak mungkin pergi begitu saja karena ia bermimpi putranya datang dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. 아빠, 나 괜찮으니까. Mimpi itulah yang membuatnya yakin bahwa Minho telah dihilangkan, bukan menghilang. Sung Chul kemudian mengatakan bahwa Dongyun akan bebas dalam beberapa bulan lagi dan mereka bisa menangkapnya di luar penjara jika menyiapkan rencana dengan matang. Dongsu setuju dan sejak itu Sung Chul menciptakan layanan balas dendam pertamanya. Terciptalah kartu bertuliskan "Jangan mati, balas dendamlah". Kartu pertama dari Rainbow Taxi. Selama 5 bulan mereka bekerja keras merencanakan semuanya. Namun pada hari pembebasan Dongyun, Dongsu tidak muncul. Ponselnya tidak aktif dan ia tidak ada di rumah maupun tokonya. Semua barangnya hilang seolah ia menghilang tanpa jejak. Rencana mereka hancur total dan Sung Chul tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Dongsu. Kini 15 tahun setelah menghilang, Dongsu tiba-tiba menghubungi Sung Chul kembali, membuka luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh.
Sung Chul yang kembali ke masa kini menceritakan semuanya kepada Doki dan tim Rainbow Taxi. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena merasa seandainya ia bisa membantu Dongsu lebih jauh saat itu, mungkin hidup laki-laki malang tersebut tidak akan hancur seperti sekarang. Tim Rainbow Taxi kembali bersatu untuk menangani kasus pertama di bawah kepemilikan baru. Mereka sepakat bahwa mereka harus membantu Dongsu yang kini kehilangan sebagian besar ingatannya. Sung Chul menjelaskan bahwa kondisi Dongsu semakin memburuk sehingga mereka harus bergerak cepat sebelum pria tua itu melupakan semuanya. Doki menegaskan bahwa mereka harus segera memberi keadilan untuk mendiang putranya Min Ho. Keesokan harinya, tim mulai mengumpulkan semua informasi tentang Dong Yun, tersangka utama dalam kematian Min Ho. Mereka menelusuri catatan lama milik Sung Chul, sementara Sung Chul sendiri tinggal di panti jompo untuk menjaga Dongsu. Saat malam tiba, Dongsu kembali mengalami halusinasi seolah Min Ho memanggilnya. Ia berjalan tanpa arah sampai keluar ke jalan raya dan Sung Chul menyelamatkannya dari truk yang melaju. Namun Dongsu bahkan tidak mengenali Sung Chul lagi. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa ingatan Dongsu hanya mampu bertahan selama 30 menit dan kondisinya dapat semakin menurun hingga memengaruhi kemampuan bicaranya. Sementara itu, tim melihat kembali video lama sebelum kematian Min Ho ketika ia dipukul dengan tongkat oleh Dong Yun di gym. Dalam rekaman itu, Min Ho masih bisa bangkit dan berjalan pergi. Karena terlihat baik-baik saja, bisa jadi inilah alasan hakim memberi hukuman ringan kepada Dong Yun. Namun Doki menyadari bahwa masalah utama bukan pada video itu, melainkan rekaman CCTV setelahnya. Dalam rekaman lanjutan, seseorang terlihat keluar dari gym dengan mengenakan jersey milik Min Ho. Namun kebiasaannya berbeda, Min Ho selalu membawa tas di sisi kiri, sementara sosok dalam rekaman membawanya di kanan. Dari sini, Doki menduga bahwa pria dalam video itu bukan Min Ho, melainkan seseorang yang menyamar menggunakan pakaiannya. Rekaman yang buram membuat kepastian sulit didapat, tetapi tim memutuskan untuk mempercayai ingatan Dongsu dan menyelidiki ulang kasus tersebut. Tim kemudian menemukan bahwa Dong Yun kini menjadi pemilik gym. Ketika Doki menyusup ke sana, ia melihat Dong Yun tergesa-gesa membawa banyak uang tunai dan naik taksi. Doki mengantarnya hingga ke sebuah rumah duka. Di lantai atas gedung itu ternyata berlangsung perjudian ilegal memanfaatkan lokasi yang jarang diperiksa polisi. Go-un menelusuri keuangan Dong Yun dan menemukan hal aneh. Setelah keluar dari penjara, ia bisa membeli apartemen dan membuka gym. Ini membuat Doki curiga bahwa Dong Yun mungkin bukan pelaku utama, melainkan seseorang yang menanggung kesalahan orang lain. Jika benar ada pelaku ketiga saat kejadian, mungkin Dong Yun menerima uang untuk mengaku bersalah demi melindungi orang tersebut. Untuk mengungkap kebenaran, tim memutuskan mengguncang mental Dong Yun dengan membuatnya percaya bahwa Min Ho masih hidup. Rencana itu berhasil. Seusai menang judi dan mendapatkan sebuah mobil, Dong Yun menemukan secarik catatan misterius di jendela mobilnya. Catatan itu seolah ditulis oleh Min Ho. Ia mengabaikannya, tetapi setibanya di gym, staf memberitahunya bahwa seseorang bernama Min Ho menelepon beberapa kali. Dong Yun mulai ketakutan. Ia memeriksa seluruh surat yang datang ke gym dan menemukan satu surat lagi yang mengingatkannya pada peristiwa 15 tahun lalu ketika ia mengambil alih seluruh kesalahan. Ketegangan meningkat saat ia mengecek CCTV gym dan melihat seseorang yang berpakaian sangat mirip Min Ho. Sosok itu membuatnya panik dan ia bergegas menuju kampus lama tempat ia dan Min Ho dulu belajar. Di area olahraga kampus, ia mendatangi seorang pelatih yang dulu dekat dengan mereka. Dengan wajah pucat dan penuh ketakutan, Dong Yun menuntut jawaban tentang kejadian yang sebenarnya terjadi pada Min Ho. Dengan wajah ketakutan, Dong Yun menuntut jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Min Ho. Pelatih itu justru menanggapinya dengan ancaman seolah ingin mengingatkan bahwa ia sanggup melakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada Min Ho 15 tahun lalu. Ancaman itu membuat kondisi Dong Yun semakin goyah. 너도 묻어줘!
Tanpa mereka sadari, Doki diam-diam menyaksikan semua percakapan tersebut dari kejauhan. Dari situ, ia mengetahui bahwa pelatih Song-wook adalah orang ketiga yang berada bersama Min-ho dan Dong-yun pada hari kejadian. Ia segera menghubungi Sung-chul untuk memberitahu temuannya. Di panti jompo, Sung-chul terkejut mendengar kabar itu. Pada saat yang sama, Dong-su terbangun dari tidurnya akibat halusinasi yang kembali muncul. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengenali Sung-chul. Kesadaran singkat itu membuat Sung-chul haru. Ia merasa seolah beban 15 tahun mulai terangkat. Dong-su dengan ingatan yang kembali muncul sebentar menyadari bahwa Sung-chul masih berusaha membantunya. Ia meyakinkan pria tua itu bahwa ia tidak akan lagi gagal seperti dulu dan berjanji akan menemukan kebenaran tentang Min-ho. Dong-su pun menangis merasa lega karena ada seseorang yang terus memperjuangkan keadilan untuk putranya. Dong-su duduk menunggu putranya pulang meski dalam hati ia tahu anaknya tidak akan pernah datang. Meski begitu, ia terus mengirim pesan ke ponsel putranya menceritakan kegiatan sehari-harinya dan meluapkan kerinduan yang semakin membuatnya terpuruk. Hingga suatu hari sebuah pesan datang dari nomor putranya. Pesan itu memintanya keluar rumah untuk menjemput si anak. Tanpa curiga, Dong-su langsung pergi, namun saat itulah seseorang dengan sengaja menabraknya. Identitas pelaku masih belum diketahui. Luka di kepala akibat kecelakaan itu membuat kondisi ingatan Dong-su semakin memburuk. Di lokasi kejadian, Sung-chul mendapat laporan dari Jin-woo bahwa kasus kecelakaan Dong-su sudah terlalu lama berlalu. Minimnya bukti serta kondisi Dong-su yang kini mengidap Alzheimer membuat penyelidikan hampir mustahil dibuka kembali. Kabar itu membuat Sung-chul sangat terpukul. Sementara itu, Dogi berhasil mengidentifikasi pria yang berada di gym pada hari kejadian. Pria tersebut adalah Song-wook, seorang pelatih yang tidak memiliki prestasi maupun rekam jejak sebagai atlet profesional. Ia menjadi pelatih melalui cara-cara tidak jujur. Fakta mengejutkan terungkap, Song-wook selama ini memanfaatkan Dong-yun, memerasnya dan menerima uang dalam jumlah besar untuk menutup kebenaran tentang masa lalu. Ketika kondisi Dong-su semakin parah, Sung-chul memutuskan tinggal bersamanya. Ia meminta rekan-rekannya melanjutkan penyelidikan. 자기들은 좀 Dari potongan informasi yang terkumpul, mereka menyimpulkan bahwa Dong-yun masuk penjara untuk melindungi Song-wook dan rutin memberikan uang padanya. Dugaan awal bahwa Dong-yun memeras Song-wook ternyata salah besar. Justru Song-wook lah yang menekan dan memanipulasinya. Untuk masuk lebih dalam ke jaringan para pelaku, Kim Do-gi melakukan pendekatan finansial. Dengan bantuan Go-un, ia berhasil menyusup ke tempat perjudian yang diyakini berhubungan dengan kasus tersebut. Namun, saat hendak menukar uang tunai dengan chip, ia terkejut saat mengetahui tempat itu dipenuhi kamera dan sensor ketat. Ia melihat seseorang yang tertangkap karena menggunakan kacamata berkamera. Demi menghindari kecurigaan, Dogi berpura-pura menjatuhkan uang tunai dan menganggapnya sebagai pertanda buruk sehingga ia memutuskan tidak jadi bermain. Aksi itu dilakukan semata-mata agar ia tidak dicurigai. Masalah muncul ketika diketahui bahwa Dogi tidak pandai berjudi. Kyunggu akhirnya maju mengambil alih peran dengan Dogi ikut mendampinginya. Kyunggu menunjukkan kemampuan bermain kartu yang luar biasa dan berhasil menang banyak. Kemenangan itu membuka jalan bagi mereka untuk masuk lebih jauh ke dalam lingkaran para pelaku, termasuk mendekati Dong-hyun. Mereka sempat berhadapan langsung dengan Dong-hyun, tetapi pria itu buru-buru pergi setelah menerima panggilan penting. Untuk menjaga posisi mereka di arena judi, Kyunggu melanjutkan permainan. Sementara itu, Dong-hyun terlihat bergegas menuju gym dan masuk ke ruangannya. Hal ini membuat tim kesulitan memantaunya karena ruangan tersebut tidak memiliki kamera. Go-un kemudian menyamar sebagai influencer yang mencari pemilik gym. Ia masuk ke ruangan Dong-hyun, tetapi ruangan itu kosong. Saat memeriksa ruangan lain, Dong-hyun tiba-tiba sudah berada di dalam tanpa ada yang tahu dari mana ia muncul. Dari sini, Dogi mulai curiga bahwa ada ruangan rahasia yang belum mereka temukan. Di sisi lain, Dong-su kembali dihantui mimpi tentang putranya. Ia melihat bayangan anaknya yang tampak sangat sedih.
Saat mengikuti bayangan itu, ia kembali mengingat kejadian ketika dirinya ditabrak truk. Ia berusaha keras mengingat nomor plat truk tersebut, namun ingatannya yang terus melemah membuat kepalanya terasa sangat sakit. Putus asa, ia menangis di depan cermin sambil menyebut nama putranya. Ketika Sungchul kembali, ia mendapati ruangan Dongsu kosong. Ternyata Dongsu kembali mencoba mengakhiri hidupnya, tetapi berhasil diselamatkan tepat waktu. Pemeriksaan pun mengungkap bahwa ini bukan percobaan pertamanya. Saat memeriksa barang-barang Dongsu, Sungchul menemukan sebuah buku catatan berisi tulisan pengingat. Di dalamnya, Dongsu menuliskan bagaimana ingatannya semakin pudar, hal-hal yang harus ia pertahankan dalam pikirannya, serta catatan tentang putranya, kepribadian, kebiasaan, hingga hal-hal kecil yang disukai anak itu. Di meja, Sungchul juga menemukan deretan angka yang tidak ia mengerti, sehingga ia memotretnya untuk diteliti lebih jauh. Sementara itu, Dong Hyun keluar dari kantornya setelah 5 jam menghilang dan pergi ke arena perjudian. Di sana sudah menunggu Kyunggu disusul Kim Do-gi. Mereka pun mendapat kesempatan untuk bermain melawan Dong Hyun sekaligus menjalankan rencana untuk mengambil uangnya. Do-gi dan Kyunggu sudah menyiapkan strategi sejak awal sehingga Kyunggu terus menang. Kemenangan beruntun tersebut sengaja dilakukan untuk memancing emosi Dong Hyun. Rencana itu berhasil. Dong Hyun terpancing dan mempertaruhkan kunci gym miliknya. Sesuai strategi, Kim Do-gi memenangkan permainan. Dengan begitu, gym tersebut kini berada di tangan mereka. Do-gi bahkan berpura-pura sangat bahagia seolah impiannya sejak kecil akhirnya terwujud. Mereka segera menuju gym tersebut untuk melakukan penyelidikan, namun setiap ruangan yang mereka periksa tidak memberikan petunjuk berarti. Di waktu yang sama, Kim Do-gi mengawasi Song-wook dari kejauhan karena Dong Hyun diperkirakan akan menemui pria itu. Dugaan itu terbukti benar. Begitu Dong Hyun datang, Song-wook langsung menyerahkan sejumlah uang tanpa mendengarkan penjelasan apapun karena ia yakin kedatangan Dong Hyun selalu untuk meminta uang. Setelah itu, Dong Hyun pergi menuju kantor gym yang kini menjadi milik Do-gi. Ia berniat menebus kembali kepemilikan gym tersebut dengan cara mencicil, namun Do-gi menolak. Dong Hyun kemudian menawarkan harga tinggi untuk menyewa salah satu ruangan dan terus menawarnya. Awalnya Do-gi tetap menolak, namun pada akhirnya ia menerima tawaran tersebut karena ruangan itu adalah ruang rahasia yang mereka butuhkan untuk mengungkap kebenaran. Ketika tim Rainbow sedang mengamati ruang rahasia itu dari kejauhan, Sungchul datang meminta bantuan untuk menafsirkan deretan angka yang ditemukan di meja Dongsu. Mereka saling menganalisis hingga muncul dugaan bahwa angka-angka tersebut mungkin berkaitan dengan nomor kendaraan. Setelah Sungchul pergi, ia tiba-tiba teringat pada sebuah jam mati yang selalu disimpan Dongsu. Dongsu pernah mengatakan bahwa jam itu sengaja dimatikan agar ia tidak lupa, karena angka-angka yang tertera di jam tersebut adalah kode pembuka pintu gerbang. Bagi Dongsu, jam itu sangat berarti. Saat Dongsu tertidur dan kembali tenggelam dalam mimpinya, jam itu dipakaikan ke pergelangan tangannya untuk memicu ingatan. Dalam mimpi tersebut, ia akhirnya berhasil melihat nomor kendaraan yang selama ini hilang dari ingatannya. Ketika terbangun, ia langsung memutar angka pada jam tersebut dan petunjuk yang ia cari akhirnya terungkap. Sungchul terharu melihat betapa keras usaha Dongsu mengingat nomor kendaraan itu. Malam harinya, Do-gi kembali ke gym dan menemukan ruang rahasia milik Dong Hyun. Ruangan itu terkunci dan memerlukan kata sandi. Do-gi menaburkan bubuk untuk melihat sidik jari pada kaca panel, lalu meminta bantuan Go-un untuk mencari kombinasi angka yang berkaitan dengan Dong Hyun. Go-un menemukan satu nomor yang cocok dan mereka berhasil membuka ruangan tersebut. Di dalamnya, Do-gi melihat deretan komputer yang menyala menampilkan permainan sekilas tampak seperti aktivitas perjudian. Namun, ia segera menyadari bahwa ini bukan tempat judi biasa. Tidak ada pemain di sana. Ruangan itu digunakan untuk mengatur hasil pertandingan secara curang. Dong Hyun dan Song-wook menentukan pemenang sebelum pertandingan dimulai, kemudian memasang taruhan besar untuk meraup keuntungan.
Di saat yang sama, Sung Chul menemukan petunjuk baru. Ia mulai memahami bagian penting yang selama ini tidak bisa diingat Dong Su. Pada hari kecelakaan itu, Dong Su ternyata bukan tertabrak secara tidak sengaja. Ia ditabrak oleh sebuah truk yang dikendarai oleh 2 orang. Namun hingga kini, identitas kedua orang tersebut masih belum terungkap. Di sisi lain diperlihatkan seorang pria berpenampilan mencolok namun wajahnya tidak terlihat jelas. Ia sedang menyaksikan pertarungan anjing dikelilingi orang-orang yang memasang taruhan. Sosok misterius ini memberi kesan bahwa ia memiliki hubungan dengan dunia perjudian dan aktivitas ilegal di balik kasus tersebut. Sebuah pertandingan voli tampak berlangsung normal sejak awal, namun di tengah permainan pelatih Song Wook terlihat memberikan isyarat tertentu kepada salah satu pemainnya, Yong Tae. Setelah menerima kode tersebut, Yong Tae sengaja menurunkan performanya hingga tim lawan berhasil memenangkan pertandingan. Tindakan ini bukanlah kejadian pertama, melainkan telah berulang kali terjadi. Perilaku Yong Tae mulai menimbulkan kecurigaan, terutama dari Ji-hun, salah satu pemain yang kemudian mencoba mengonfrontasinya. Di saat yang sama, Song Wook justru mendatangi Yong Tae dan memujinya. Ia meminta Yong Tae terus melakukan hal yang sama karena akan ada pertandingan besar yang menjanjikan keuntungan besar. Song Wook bahkan memberikan sejumlah uang sebagai bayaran awal dan menyuruhnya fokus pada permainan. Ketika Yong Tae menyampaikan adanya pemain yang mencurigainya, Song Wook menganggap hal itu bukan masalah dan berjanji akan menanganinya. Keesokan harinya, Ji-hun diserang saat sedang jogging. Serangan tersebut ternyata merupakan perintah Song Wook. Setelah kejadian itu, Song Wook datang ke rumah sakit berpura-pura menunjukkan kepedulian dan menanggung seluruh biaya perawatan Ji-hun. 다 괜찮으니까 감독님 간다. Sementara itu, tim Rainbow mulai menyadari adanya praktik kecurangan. Mereka mengetahui bahwa Song Wook memberi kode kepada Yong Tae agar sengaja mengalah karena menerima uang dari tim lawan. Selain itu, Song Wook juga memperoleh keuntungan dari perjudian online melalui pengaturan hasil pertandingan, sehingga ia mendapatkan uang dari berbagai sumber. Meski demikian, tujuan utama mereka saat ini bukan menutup situs perjudian tersebut, melainkan mencari tahu keberadaan Minho. Doki berencana memanfaatkan jaringan itu termasuk Yong Tae untuk mengungkap kemana Minho menghilang. Di sisi lain, Dong Hyun melaporkan semuanya kepada Song Wook, termasuk fakta bahwa gym mereka sempat berpindah tangan ke Doki. Mendengar hal itu, Song Wook sangat marah dan memberikan sejumlah uang kepada Dong Hyun agar gym tersebut bisa direbut kembali dengan cara apapun, mengingat pertandingan besar sudah semakin dekat. Dong Hyun pun kembali ke tempat perjudian dan minum berlebihan hingga hampir diusir. Pada saat itulah Kim Do-ki muncul dan kembali mengajaknya berjudi dengan mempertaruhkan gym. Kali ini Dong Hyun berhasil menang dan mendapatkan kembali gym miliknya. Kim Do-ki menyerahkan gym tersebut tanpa perlawanan, mengaku tidak memiliki ketertarikan terhadapnya. Namun sebelum pergi, Kim Do-ki memperkenalkan dirinya sebagai Minho, membuat Dong Hyun terkejut. 나 박민호. Meski demikian, Dong Hyun memilih mengabaikannya karena yang terpenting baginya adalah gym telah kembali. Kim Do-ki sempat mengajaknya minum, tetapi ajakan itu ditolak. Tak lama kemudian, Dong Hyun diculik dan dipukul hingga kehilangan kesadaran. Saat sadar, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang rahasia bersama Kim Do-ki. Kim Do-ki berpura-pura tertarik dengan rencana pengaturan pertandingan dan menawarkan kerjasama untuk menghasilkan banyak uang. Dong Hyun berharap masalah tersebut bisa dilupakan, tetapi Kim Do-ki menegaskan bahwa ia tidak bisa menutup mata setelah mengetahui semua kebenaran. Ia terus menekan Dong Hyun dengan gambaran keuntungan besar yang bisa mereka raih bersama. Dalam keadaan panik, Dong Hyun memeriksa ponselnya dan terkejut ketika melihat ada 14 panggilan tak terjawab dari Song Wook. Setelah kejadian itu, Dong Hyun memberitahu Song Wook bahwa gym telah berhasil direbut kembali. Namun, ia sengaja menyembunyikan fakta bahwa Kim Do-ki sudah mengetahui keberadaan ruang rahasia karena takut Song Wook akan bereaksi keras. Diam-diam, Dong Hyun pun menyewa orang untuk menyingkirkan Kim Do-ki. Sayangnya, rencana tersebut gagal
ketika Ji-un muncul dengan menyamar sebagai polisi dan berpura-pura menindaklanjuti laporan perjudian. Setelah menakut-nakuti Dong-hyun dan membuat keributan kecil, Ji-un pergi begitu saja. Saat Dong-hyun keluar, Kim Do-ki menemuinya dan berpura-pura heran atas kedatangan polisi, seolah kejadian itu disebabkan oleh kesalahan orang lain. Ia kemudian mengingatkan Dong-hyun agar tidak menceritakan apapun kepada siapapun demi kelancaran rencana mereka berdua. Sementara itu, di markas tim Rainbow, para anggota mengamati jalannya pertandingan. Mereka melihat dengan jelas bagaimana pelatih Song-wook memberikan isyarat kepada Yong-tae agar sengaja mengalah sehingga pertandingan tampak seperti telah diatur sebelumnya. Sejak saat itu, misi utama mereka adalah menarik Yong-tae agar mau berpihak kepada mereka. Do-ki lalu meminta bantuan Go-un untuk mendekati Yong-tae. Go-un sengaja menggoda Yong-tae agar bisa meminjam ponselnya, lalu diam-diam memasang malware sehingga perangkat tersebut dapat diretas. Pada kesempatan lain, saat Yong-tae berada di kamar mandi, Kyung-gu menjebaknya dengan sengaja meninggalkan sebuah buku catatan. Di dalam buku tersebut terdapat uang asing dalam jumlah besar serta data rinci mengenai performa para pemain, termasuk catatan yang sangat memuji kemampuan Yong-tae. Rasa penasaran mendorong Yong-tae menelusuri identitas pemilik buku tersebut melalui ponselnya. Pencarian yang telah diatur oleh Go-un itu mengarah pada Kim Do-ki, seorang pria asing yang dikabarkan datang ke Korea untuk mencari pemain berbakat dari Eropa. Berdasarkan isi buku tersebut, Yong-tae yakin bahwa dirinya adalah target utama. Keyakinan itu membuatnya semakin bersemangat dan merasa peluang besar tengah menantinya. Kim Do-ki pun mulai menjalankan langkah berikutnya. Ia sengaja tampil mencolok dengan mobil mewah untuk menarik perhatian Yong-tae. Saat pertandingan berlangsung, Yong-tae terus memperhatikannya dari kejauhan. Namun pada saat yang sama, Dong-hyun tiba di lokasi dan Go-un segera memberitahu Do-ki tentang kedatangannya. Untuk menyingkirkan Dong-hyun, Kim Do-ki terlebih dahulu mendekatinya dan menyusun tekanan psikologis. Ia menciptakan kesan seolah negara akan memberikan hadiah besar bagi siapapun yang melaporkan praktik perjudian ilegal, lalu menyarankan agar mereka melapor bersama agar hadiah tersebut bisa dibagi rata. Ancaman terselubung itu membuat Dong-hyun ketakutan dan akhirnya memilih bekerja sama dengan Do-ki karena khawatir rahasianya terbongkar. Tak lama kemudian, Kim Do-ki sengaja duduk di sebuah restoran dan melakukan percakapan penting yang tanpa disadari didengar oleh Yong-tae. Dalam panggilan teleponnya, Kim Do-ki menyebutkan bahwa ia datang ke Korea untuk mencari seorang pemain berbakat namun hingga kini belum menemukannya. Ucapan itu semakin menjerat Yong-tae ke dalam rencana yang telah disusun. Ketika Dong-hyun bertemu dengan Song-wook untuk membahas hari penentuan menjelang pertandingan besar, Kim Do-ki dengan sengaja muncul di lokasi tersebut. Dong-hyun menyapanya dengan sikap akrab dan secara tidak langsung memberi isyarat bahwa mereka akan segera menjadi sangat kaya. Kim Do-ki pun berpura-pura mengenali Song-wook sebagai pelatih ternama dan menunjukkan kekaguman, membuat Song-wook segera menyadari bahwa situasi mulai tidak terkendali. Dalam tekanan yang semakin besar, Dong-hyun akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa Kim Do-ki adalah orang yang menyebabkan dirinya kehilangan Jim dan bahwa pria tersebut telah mengetahui keberadaan ruang rahasia mereka. Setelah Kim Do-ki pergi, Dong-hyun kembali menghubunginya dan menyampaikan bahwa Song-wook ingin bertemu lengkap dengan alamat pertemuan. Saat itu, Kim Do-ki sudah menyadari bahwa undangan tersebut tidak lain adalah sebuah jebakan. Untuk itu, Kim Do-ki sengaja menggunakan mobil tua yang tampak rusak parah. Seperti yang telah ia perkirakan, ia diserang di jalan dan dikejar oleh beberapa mobil hingga terjadi kecelakaan. Namun, Kim Do-ki berhasil meloloskan diri sebelum tabrakan benar-benar menimpanya. Mendengar kabar kecelakaan tersebut, Song-wook dan Dong-hyun merasa sangat lega karena mengira Kim Do-ki telah tewas. Ketika Song-wook menanyakan identitas pria itu dan mendengar nama Park Min-ho, amarahnya langsung memuncak. Meski begitu, ia menahan emosinya dan kembali memusatkan perhatian pada rencana utama karena hari pertandingan besar akhirnya tiba.
Sesuai rencana, keesokan harinya Yong Tae justru mendekati Kim Doki lebih dulu. Ia mengembalikan buku catatan dan mulai mempertanyakan alasan Kim Doki datang ke Korea hanya untuk mencarinya. Kim Doki kemudian membuat Yong Tae merasa diakui sebagai pemain berbakat dengan potensi besar, sekaligus menyiratkan bahwa kesalahan-kesalahan yang sering ia lakukan selama ini telah menghambat masa depannya. Ucapan tersebut membakar semangat Yong Tae. Ia bertekad membuktikan kemampuannya dan tampil jauh lebih baik dari biasanya demi menarik perhatian Kim Doki. Performa luar biasa Yong Tae justru membuat Songwook panik karena rencana pengaturan pertandingan mulai runtuh dan uang hasil perjudian perlahan lenyap. Usai pertandingan, Songwook mendatangi Yong Tae dengan penuh amarah mempertanyakan perubahan drastis dalam permainannya. Namun, Yong Tae justru menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan menyiratkan kemungkinan mendapat tawaran dari Eropa. Ia bahkan menyinggung soal permintaan maaf kepada Park Min Ho sambil mengarahkan perhatian ke arah penonton. Di tengah kerumunan, Kim Doki muncul dengan identitas Park Min Ho. Songwook seketika diliputi ketakutan. Tak lama kemudian, Dong Hyun juga tiba dan sama-sama dilanda kebingungan karena mereka yakin Park Min Ho telah tewas dalam kecelakaan. Kenyataannya, mereka tanpa sadar sedang memikirkan dua sosok Park Min Ho yang berbeda. Dalam kondisi mental yang terguncang, Songwook masuk ke ruang ganti dan mendapati nama Park Min Ho tertulis di setiap loker, membuatnya hampir kehilangan kendali. Saat keluar, ia kembali mendengar orang-orang membicarakan nama yang sama. Hal itu mendorongnya pergi ke lokasi tempat Park Min Ho dikuburkan. Di sana, Songwook memastikan bahwa seragam yang dikubur masih berada di tempatnya. Hal itu membuatnya sedikit tenang karena ia yakin Park Min Ho benar-benar telah mati. Namun tanpa ia sadari, Kim Doki berada di lokasi yang sama. Dengan begitu, Kim Doki akhirnya mengetahui secara pasti di mana makam Park Min Ho berada. Pada saat yang sama, Songwook dengan bangga menghubungi atasan besarnya dan melaporkan bahwa seragam Park Min Ho masih berada di lokasi tersebut. Namun di seberang sambungan, sang bos justru menunjukkan kemarahan. Tanpa disadari Songwook, tindakannya itu sama saja dengan mengungkap lokasi Park Min Ho. Di momen inilah sosok antagonis utama akhirnya diperlihatkan, yakni Chon Gwang-jin, pria yang selama ini mengendalikan Songwook dari balik layar. Di sisi lain, Sung Chul mengajak Dongsu berjalan-jalan sejenak. Sambil menatap langit, ia teringat ucapan Park Min Ho yang pernah mengatakan bahwa langit tampak seperti lapangan voli, luas, tenang, dan indah. Bos besar Gwang-jin, otak di balik seluruh jaringan kejahatan, berada di sebuah lokasi di luar Korea. Ia sedang menyaksikan pertandingan tinju bebas ilegal miliknya yang disiarkan melalui situs gelap demi meraup keuntungan besar dengan para petarung bertarung hingga mempertaruhkan nyawa. Di tengah aktivitas tersebut, Gwang-jin menerima kabar bahwa salah satu situs perjudian mereka di Korea telah ditutup. Ia murka karena proyek itu merupakan langkah pertamanya di sana dan orang yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan tersebut adalah Songwook. Gwang-jin menghubungi Songwook yang saat itu sedang berlari menuju area makam untuk mengecek kondisi tubuh Min Ho. Songwook menemukan pakaian milik Min Ho dan segera melaporkannya. Gwang-jin semakin kesal dan meminta mereka bertemu. Tak lama kemudian, Gwang-jin tiba di Bandara Seoul dan menaiki taksi. Cerita kemudian beralih ke kilas balik 17 tahun sebelumnya. Saat itu, Gwang-jin baru menjadi sponsor utama di Universitas Jingwang. 2 tahun berselang, Min Ho tampil menonjol sebagai pemain voli berbakat. Ketika Min Ho sedang melihat sepatu voli, Gwang-jin menyuruhnya mengambil sepatu tersebut, namun Min Ho menolak tawaran itu. Tak lama kemudian, Dong Hyun dan Songwook datang dan memilih sepatu mereka sendiri. Gwang-jin kembali menyuruh Min Ho membeli sepatu dan Dong Hyun membantunya mencari. Saat mencoba sepatu, Min Ho melihat kedekatan Gwang-jin dan Songwook yang tampak mencurigakan. Pertandingan voli pun dimulai, namun Songwook melakukan kesalahan fatal yang mencolok. Setelah pertandingan berakhir, Min Ho menuju ruang ganti dan tanpa sengaja mendengar pembicaraan rahasia Dong Hyun dan Songwook. Saat mendengar isi pembicaraan tersebut, Min Ho terkejut dan sangat marah.
lalu pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Minho dijemput oleh Guang Jin. Guang Jin membujuk Minho untuk menerima tawaran uang besar dengan imbalan membantu mengatur hasil pertandingan agar tim tertentu menang dengan janji akan mengantarkannya ke Liga Voli Korea. Minho menolak dan berniat melaporkannya ke polisi. Meski diancam, Minho tetap bersikeras dan meminta diturunkan di jalan. Setelah itu, Minho melihat foto-foto di ponselnya dan menghubungi ayahnya, Dong Su. Dukungan sang ayah membuat Minho semakin mantap mengambil keputusan. Ia kemudian menghubungi Dong Hyun dan meminta Dong Hyun menjadi saksi karena ia akan melaporkan kecurangan ini ke kantor polisi. Pertemuan mereka terjadi di ruang ganti, namun tanpa disadari Guang Jin dan Song Wook juga berada di sana. Guang Jin marah karena tawarannya ditolak. Ia memukul kepala Minho dengan tongkat dan memaksa Dong Hyun ikut memukul. Song Wook sempat hendak ikut menyerang namun mengurungkan niatnya karena adanya kamera CCTV. Minho keluar dari ruangan dengan kondisi terluka parah. Guang Jin dan Song Wook pergi lebih dulu sementara Dong Hyun diminta menunggu beberapa menit. Saat Minho berjalan tertatih di luar gedung, ia ditabrak mobil yang dikendarai Guang Jin hingga tewas di tempat. Dong Hyun dan Song Wook menyaksikan kejadian itu dan panik. Song Wook menenangkan Dong Hyun dan menyusun skenario bahwa Minho terlibat perkelahian di ruang ganti. Guang Jin mengambil alih situasi dan memastikan semuanya tertutup rapi. Song Wook diminta berpura-pura menjadi Minho yang keluar dari gedung. Lalu mereka menggali tanah di dekat makam nenek Guang Jin untuk menguburkan jasad Minho beserta seragamnya. Meski Song Wook ketakutan, Guang Jin menenangkannya dan meyakinkan bahwa semuanya aman. Kasus tersebut berujung pada vonis 5 bulan penjara bagi Dong Hyun. Dong Su tidak percaya pada keputusan hakim dan terus mempertanyakan keberadaan jasad putranya. Dong Hyun bersikeras bahwa ia tidak membunuh Minho. Guang Jin justru merasa puas melihat penderitaan Dong Su. Tak lama kemudian, Guang Jin memberikan komisi kepada Song Wook. Song Wook melaporkan bahwa Dong Su sempat menemui Dong Hyun di penjara. Beberapa waktu setelah itu, Dong Su ditabrak truk yang dikendalikan oleh Guang Jin hingga ia terluka parah. Song Wook terkejut dengan tindakan nekat dari Guang Jin, namun Guang Jin memastikan bahwa Dong Su sudah meninggal. Kembali ke masa kini, polisi dan warga akhirnya menemukan jasad Minho di area makam nenek Guang Jin. Guang Jin datang ke lokasi tersebut, namun bukannya menunjukkan penyesalan, ia justru merasa kesal karena makam neneknya dibongkar. Setelah itu, ia pergi begitu saja. Saat meninggalkan area pemakaman, Guang Jin berpapasan dengan Doki. Setelah tiba di lokasi, Doki menanyakan kondisi ingatan Dong Su. Sung Chul menjelaskan bahwa Dong Su sempat meminta bantuan untuk memakamkan Minho dan jika kebenaran kejadian 15 tahun lalu terungkap, Minho akan menjadi kunci yang menjelaskan semuanya. Doki merasa curiga karena Song Wook sempat menghubungi seseorang saat penggalian makam, menandakan adanya pelaku lain yang selama ini bersembunyi. Di sisi lain, Song Wook mendatangi Guang Jin yang sedang memancing. Saat kail ditarik, ternyata Dong Hyun berada di dalam air. Kejadian itu membuat Song Wook terkejut. Dong Hyun terlihat ketakutan dan merasa bersalah, namun Guang Jin justru kembali menenggelamkannya. Guang Jin kemudian meminta Song Wook menjelaskan semua kejadian yang terjadi karena Dong Hyun dianggap tidak mampu melakukannya. Song Wook terus diliputi kecemasan akan keselamatan Dong Hyun, sementara Guang Jin justru memperlakukan situasi itu sebagai lelucon. Sementara itu, dokter forensik memastikan bahwa jasad yang ditemukan memang Minho. Penyebab kematiannya adalah retakan tengkorak akibat pemukulan dan kecelakaan lalu lintas. Karena kondisi tubuh yang rusak parah, jasad Minho dipindahkan ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, mobil pembawa jasad tersebut ditabrak. Ternyata Guang Jin sengaja datang untuk mencuri kembali jasad Minho. Di tempat lain, Jin-un dan Kyung-gu sedang mempersiapkan pemakaman Minho di rumah duka. Namun mereka mendapat kabar bahwa jasad Minho telah dicuri.
Sung Chul yang menerima laporan itu langsung terkejut. Tak lama kemudian kabar mengejutkan lain muncul, Dong Yun ditemukan tewas terbakar di tempat gymnya sementara Song Wook ditemukan mati tenggelam. Semua kejadian itu mengarah pada satu pelaku yang sama dan mereka merasa Dong Su berada dalam bahaya. Benar saja, Guang Jin mendatangi Dong Su di panti jompo. Guang Jin ingin mengetahui siapa yang membantu Dong Su, namun Dong Su masih menderita Alzheimer. 그치, 누구야? Guang Jin kemudian membawa Dong Su pergi, tetapi Doki dan Sung Chul tiba tepat waktu. Doki melawan para bawahan Guang Jin dan berhasil mengalahkan mereka. Dalam kekacauan itu, Guang Jin mencoba mendorong Dong Su, namun Doki berhasil menghentikannya. Guang Jin akhirnya mundur setelah menerima laporan bahwa Doki adalah mantan pasukan khusus yang sangat berbahaya. Dong Su kemudian diamankan dan dibawa ke rumah Sung Chul. Go-un mengungkap latar belakang Guang Jin sebagai cucu pimpinan Yayasan Jingwang. Situs ilegal yang dikelola Dong Hyun juga terbukti mengarah langsung pada Guang Jin. Jin-un merasa marah karena Minho dikuburkan di makam nenek Guang Jin. Mereka menyimpulkan bahwa jasad Minho adalah satu-satunya bukti kuat untuk menjatuhkan Guang Jin sehingga mereka harus bergerak cepat. Tim pun memutuskan menemui Guang Jin bersama-sama karena ia terlalu berbahaya untuk dihadapi sendirian. Tak lama kemudian Guang Jin menghubungi Doki dan mengirimkan lokasi pertemuan. Setelah diperiksa, tempat tersebut ternyata merupakan area terlantar yang telah lama ditinggalkan. Doki tiba sendirian di lokasi tersebut dan memastikan dirinya tidak diikuti. Tempat itu ternyata sebuah sekolah terbengkalai dengan suasana yang sangat mencekam. Doki masuk ke dalam sekolah sesuai petunjuk Guang Jin. Di sana, Guang Jin mengungkap masa lalunya termasuk pembunuhan yang pernah ia lakukan saat masih kecil dan bagaimana keluarganya menutupinya sebagai kecelakaan. Sekolah itu sengaja dibangun untuk mengubur rahasia tersebut. Guang Jin kemudian memperlihatkan sebuah kamera tersembunyi dan memaksa Doki mengikuti permainannya. Jika Doki menang, jasad Minho akan dikembalikan. Jika kalah, jasad itu akan dimusnahkan. Ronde pertama pun dimulai. Doki langsung dikepung oleh banyak orang dan terlibat perkelahian brutal, sementara Guang Jin menikmati keuntungan besar dari siaran ilegal tersebut. Doki meminta Go-un meretas sistem CCTV dan menyuruh Jin-un dan Kyung-gu meninggalkan lokasi. Ternyata keduanya selama ini bersembunyi di bagasi mobil Doki dan segera melarikan diri. Doki terus bertarung tanpa henti, bahkan menggunakan palu yang ia temukan di lokasi. Guang Jin semakin senang karena jumlah uang yang ia dapatkan terus meningkat. Setelah berhasil menutup pintu ruangan pertama, Doki bersiap menghadapi ronde kedua yang jauh lebih berbahaya. Doki terlebih dahulu mengenakan sarung tangannya sebelum melanjutkan pergerakan. Di saat yang sama, Jin-un dan Kyung-gu memasang chip pelacak agar Go-un dapat meretas sistem mereka. Kyung-gu kemudian melihat asap hitam membubung dari salah satu tempat dan meyakini kalau jasad Minho berada di sana. Sementara Go-un segera meretas CCTV sekolah dan terkejut setelah melihat apa yang terjadi di dalam. Doki terus melumpuhkan siapapun yang mencoba menghalanginya. Go-un lalu memberitahu bahwa Doki sedang disiarkan secara live di situs gelap dan menjadi objek taruhan. Setelah berhasil mengalahkan semua lawannya, Doki meminta Go-un mengarahkannya ke lokasi Guang Jin. Ia melempar kamera yang menempel di tubuhnya dan berlari menuju titik tersebut, sementara Go-un mematikan seluruh CCTV sekolah. Aksi itu membuat Guang Jin murka karena siaran dan pengawasannya terputus. Memasuki ronde ketiga, satu lawan berhasil dijatuhkan hanya dengan satu tendangan. Guang Jin sempat mencoba menyuap Doki dengan uang dalam jumlah besar, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah. Dua penyerang bersenjata tajam kemudian menghadangnya, tetapi Doki justru memperoleh tongkat pemukul dan dengan mudah melumpuhkan mereka. Saat situasi terlihat aman, Guang Jin tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Duel sengit pun terjadi.
Awalnya Doki terdesak, namun ia berhasil mengikat Guangjin dengan kabel dan menjatuhkannya. Amarah Doki memuncak hingga wajah Guangjin babak belur dihantam pukulan. Guangjin berusaha menukar nyawanya dengan jasad Minho, tetapi Doki telah menemukannya lebih dulu. Jin-un dan Kyunggu berniat mengkremasi jasad tersebut, sementara Guangjin kembali menawarkan uang dalam jumlah besar, namun tetap ditolak. Doki menendang Guangjin hingga terjatuh ke dalam lubang kubur yang telah ia siapkan sendiri. Rasa sakit luar biasa membuat Guangjin tak berdaya. Doki memperingatkannya bahwa luka tersebut setara dengan jatuh dari lantai 3 atau tertabrak mobil berkecepatan tinggi. Guangjin menangis dan memohon ampun, lalu berubah menjadi putus asa dan menantang kematiannya sendiri. Doki mengambil jam pasir mengingatkan pada waktu singkat yang dimiliki Dongsu bersama putranya. Ia meminta Guangjin memikirkan apakah masih ada orang yang akan mengingatnya. Jam pasir itu kemudian dibalik dan mesin dinyalakan, menumpahkan pasir hingga perlahan mengubur Guangjin. Dalam keputusasaan, Guangjin berteriak bahwa Doki akan menjadi satu-satunya orang yang mengingatnya. Doki memilih pergi dan meninggalkannya. Di tempat lain, Dongsu kembali bermimpi tentang Minho. Dalam mimpinya, ia menemukan Minho di sebuah bukit dan merasa lega karena akhirnya bisa ditemukan oleh ayahnya. 마실 테니까 민호야. Setelah terbangun, Dongsu menerima pesan dari Sungchul dan langsung menghubunginya. Ia diberitahu bahwa Minho harus diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tak lama kemudian, Doki mengantar Dongsu dengan taksi mewahnya. Sepanjang perjalanan, Dongsu seolah melihat Minho duduk di sampingnya menikmati pemandangan sore dengan wajah bahagia. Doki menangkap senyum tenang di wajah Dongsu menandai akhir dari tragedi panjang tersebut.